Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Apa kabar semuanya? Balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih sama saya, Deddy Corbuzier. Kita akan nemenin Anda sahur. Masih di tengah-tengah pandemi ini. Memang COVID-19 ini dirasakan oleh kita, manusia. Tapi ada juga yang kita lupakan, yaitu hewan-hewan. Contoh paling sederhana, hewan peliharaan. Kemarin itu di Cina beredar kabar bahwa kucing-kucing, anjing itu dilempar-lemparin. Karena takut bahwa dia itu akan menyebabkan pandemi ini nyampe ke kita, virusnya nyampe ke kita. Padahal itu tidak benar. Justru kalau kalian punya hewan peliharaan itu jangan dilepas ke jalanan. Karena kalau dilepas ke jalanan malah mereka bisa menjadi carrier buat virus tersebut. Kalau kalian punya hewan peliharaan, dipelihara di rumah. Jangan dilepas ke jalan. Malah harus disayang malah dipelihara di rumah. Itu hewan peliharaan. Gimana dengan kebun binatang? Siapa yang di sini suka ke kebun binatang? Kebun binatang ini banyak fakta-fakta unik. Contohnya begini, kebun binatang ini sebenarnya udah dari zaman dulu sekali. Di Mesir sebelum Masehi itu sudah ada kebun binatang. Dan kita berpikir kalau misalnya hewan ditaruh di kebun binatang, maka hewan itu akan senang. Kenapa senang? Karena makannya disiapkan, ya kan? Nggak ada berantem, nggak diburu. Jadi umur hewan di kebun binatang itu lebih lama. Bicara tentang ini semua, ini menarik. Bagaimana pengaruhnya COVID-19 ini dengan hewan-hewan. Dan kita bicara tentang penyelamatan hewan pada saat ini. Nih, saya buka dulu artikel. Coba kasih artikelnya. Dampak COVID-19, kebun binatang Bandung akan potong rusa untuk makanan macan. Jadi kayaknya rusa yang ada di sana akan dikorbankan untuk makan makanan macan. Baru macan loh, belum singanya loh. Ini yang pertama. Yang kedua, pandemi corona, ratusan satwa di kebun binatang Semarang terancam kelaparan. Nah, ini mungkin kelaparan inilah yang akhirnya mereka harus mengorbankan binatang-binatang lainnya untuk makanan binatang-binatang yang lebih primer. Yang harusnya nggak terjadi. Jadi langsung aja saya terhubung dengan Bapak Suhan Syafi'i. Beliau dari Bandung Zoological Garden atau Basuga. Ya, Pak Suhan. Baik Pak. Ya, Kang Deddy. Ya, alhamdulillah sehat. Nah ini Pak, tadi langsung aja tentang artikel yang tadi keluar Pak. Ini apakah benar bahwa kebun binatang di Bandung ini, Zoological ini akan bangkrut Pak katanya kalau misalnya pandemi ini berlangsung sampai bulan Juli atau Agustus. Benar apa tidak Pak? Enggak bangkrut sih, Kang. Cuma kita punya dana itu dari pertengahan April sampai 4 bulan ke depan. Berarti akhir Juli dana kita habis. Kita nggak punya uang lagi untuk beli pakan artinya. Karena kita membutuhkan dana lumayan besar untuk per bulannya. Boleh beli tahu nggak sih pakan. Pak, per bulan itu biaya untuk makan mereka hewan-hewan ini berapa? Kita punya hewan itu 850 ekor. Ya. Nah, untuk memberikan pakan mereka itu kita butuh dana hampir 300 juta. Itu yang harus kita siapkan tiap bulan. Oke, jadi sekitar 300 juta per bulan itu untuk makan hewan Ya, yang ada di sana. betul. Dan biasanya ini tertutup dari tiket-tiket orang yang datang ke kebun binatang artinya ya? Yes, betul sekali. Dan apakah dengan tidak adanya orang yang datang ke kebun binatang ini ada donasi atau sumbangan yang sudah dilakukan untuk kebun binatang? Ya, kita ketika awal-awal COVID-19 kita sih masih tidak merasa ketakutan, tapi ketika itu berjalan lama kita berpikir wah ini akan bahaya. Makanya kita sejak 3 minggu terakhir membuka donasi induk organisasi kita Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia buka donasi untuk siapapun yang bisa menyumbangkan dana, kemudian yang akan menyumbangkan makanan bisa langsung ke lembaga konservasi atau kebun binatang terdekat. Nah, Oke. kita sudah melakukan itu. Oke, gimana cara orang kalau mau mendonasi ini harus kemana? Bisa kalau dilihat di Google itu ada kebun binatang yang terdekat di daerah Anda, bisa langsung donasikan barang apapun, Oke. bisa daging, bisa buah-buahan, bisa pelet, atau bisa ikan atau apapun untuk makanan satwa. Oke, tapi artinya sampai detik ini, apakah hewan-hewan di kebun binatang Anda itu masih terjaga dengan baik sampai saat ini? Dari nutrisinya, makanannya, sampai detik ini masih terjaga dengan baik? Sampai saat ini masih terjaga. Kalau di kebun binatang Bandung, ada beberapa jenis satwa yang kita kurangi pakannya, seperti jenis-jenis karnivor atau kucing besar. Oke, tapi tidak membuat mereka jadi sakit dan sebagainya, Pak?
Belum, Kang, memang kecenderungan lebih langsing, yes. Jadi Jadi diet ya. ya jadi tapi itu masih masuk dalam batas, animal welfare atau kesejahteraan satwa. Jadi masih Oke. masuk dalam ambang itu. Tapi saya baca juga bahwa ada di media mengatakan bahwa ada wacana menggunakan rusa untuk makanan macan. Apakah ini benar wacana ini ada? Betul, karena kita waktu rapat awal-awal di induk organisasi kita putuskan tidak ada jalan lain kalau kita dananya kurang sampai akhir Juli, potonglah rusa yang Anda miliki karena beberapa kebun binatang memiliki overpopulasi dari jenis rusa, artinya itu sangat baik untuk dikasihkan ke kucing-kucing besar seperti macan tutul Jawa, harimau Sumatera, karena itu endemik yang kita harus selamatkan. Di kebun binatang itu banyak juga satwa yang dari luar. Nah, di kebun binatang Bandung itu yang kita sudah identifikasi, kita cari yang sudah tua, tidak produktif, misalnya jantan itu yang kita akan nanti jadikan pakan untuk rusa. Bukan kita kasih hidup-hidup, tapi kita potong dulu, Kang. Iya, 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 betul. Jadi ini adalah pilihan terakhir, intinya ya. Betul, Oke, betul apakah sekali. tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali? Saya udah dengar Wali Kota Bandung, Mang Odet itu membantu 100 juta. Tapi di luar itu warga masyarakat tadi kita identifikasi sudah 52 bantuan dari warga Bandung untuk menyumbang ke Kebun Binatang Bandung. Pak, Anda mungkin pernah membaca berita tentang kasus pertama di dunia seekor macan terkena COVID-19 kemarin. Betul, di Amerika. Ya, di Amerika. Apakah Ya. hewan-hewan ini dicek juga, Pak, di sana? Kita tidak mengecek hewannya, Bang. Oke. Kita mengecek itu kipernya atau perawat satwanya. Kalau Oke. perawat satwanya sehat, insya Allah satwanya juga sehat. Oke, dan apakah orang-orang yang bekerja di sana saat ini masih dalam keadaan sehat? Insya Allah sehat, karena yang sakit kita tidak perbolehkan masuk. Oke, baik, baik. Dan tidak ada yang di PHK nih, Pak ya? Tidak, paling kemarin kita rumahkan karyawan harian, Hmm. ketika akan normal kembali nanti kita akan panggil kembali, karena kita sekarang masih tutup, Kang. Ya, sudah hampir 2 bulan artinya, Pak ya. Baik, Hampir 2 bulan. Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan satwa-satwa yang ada di sana di kebun binatang bisa terpelihara dengan baik lagi dan bisa menghibur orang banyak juga. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini memang terjadi dilema yang sangat luar biasa. Kalau tadi Anda dengar dikatakan bahwa memang rusa itu overpopulasi dan memang kita harus menghitungkan ada macan-macan liar yang eksotis di sana yang harus dipertahankan hidupnya. Memang bukan pilihan yang gampang, bukan pilihan yang sederhana dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Setelah ini saya akan mengobrol dengan salah satu artis pencinta binatang. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.